jumpa lagi dengan saya di channel Tuti Suprapti Gunung Kidul, tempat kamu bisa belajar matematika dengan kreatif, dengan inovatif, dan dengan interaktif. Dari lokasi di Jalan Baru, Gading, Gunung Kidul, saya sampaikan salam bilangan bulat. Bilangan bulat dengan sesama harus bersahabat. Ya, mulai di episode ini, untuk kalian yang kelas 7, kalian akan mendapatkan satu salam khusus buat kamu yang aktif, yang inovatif, dan interaktif. Dan kamu bisa mainkan salam saya ini bersama adikmu dengan lagu Po Ame Ame. Bisa juga dengan temanmu atau dengan saudaramu. Oh ya, ini adalah video yang ketiga. Pada video 1, 2, 3, dan 4, saya akan memilih beberapa di antara kamu yang aktif, yang inovatif dan kreatif untuk mendapatkan pulsa dengan nilai total 200.000. Pengumuman pemenangnya akan disampaikan di episode ke-5. Jadi pantengin terus ya channel ini agar kamu bisa mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi untuk memenangkan pulsa dari saya. Selamat menyaksikan. Kita mulai masuk untuk pembahasan soal-soal ya. Jangan lupa untuk beri like, subscribe, dan bagikan kepada teman-temanmu sehingga teman-temanmu juga bisa belajar bersama dengan kita. Nah, kita akan membahas soal-soal untuk membandingkan bilangan bulat. Ingat pesan saya, salam bilangan bulat ke sesama harus bersahabat. Kalian masih ingat kan nilai tempat untuk bilangan cacah? Pada sistem desimal, yaitu bilangan basis 10, yang didasarkan pada 10 angka, yaitu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setiap angka itu jika sendiri-sendiri merupakan bilangan yang bernilai satuan. Tapi saat digabungkan, bisa tiap 2 angka, atau 3 angka, atau 4 angka, dan seterusnya, akan membentuk bilangan baru yang mana angka-angka tadi nilainya berbeda-beda. Nih contohnya nih. Saya punya bilangan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu dalam satu bilangan. Kita baca menjadi 7.654.321. Setiap 3 angka dari kanan kita beri titik. Tujuannya apa? Biar mempermudah untuk pembacaan bilangan. Nah, kalian lihat di sini angka 1, kita lihat dari kanan ya. Angka 1 itu bernilai satuan. Satunya bernilai satuan. Kemudian angka 2 itu bernilai puluhan. Angka berikutnya adalah angka 3 bernilai ratusan. Ini tadi angka satunya satuan, 2-nya di sini kan jadi 21, jadi itu puluhan. Angka 3 di sini ratusan, 300. Kemudian angka 4 di sini menjadi berapa? Bernilai ribuan, 4.000. Angka di sini 5, bernilai apa? Puluhan ribu, 50.000. Angka 6 di sini ratusan ribu. Sedangkan yang angka 7 bernilai jutaan atau di sini adalah 7 juta. Ini harus diingat biar nanti kalau membandingkan bilangan tidak bingung.
Soal nomor 1. Diketahui bilangan bulat positif Y dan Z. Bilangan Y tersusun dari 4 angka, sedangkan bilangan Z tersusun dari 5 angka. Manakah yang lebih besar? Jelaskan. Nah, kalian mesti ingat yang tadi, angka 7.654.321 ini. Masing-masing angka di sini menempati nilai yang berbeda-beda. Nah, itu kita pakai pedoman. Kita misalkan untuk Y itu adalah bilangannya A, B, C, D. Dari kanan 3 angka kita titik. Nah, Y ini bernilai sampai berapa? 4 angka. Nah, bernilai angka 4 yang di sini bernilai ribuan. Ya, jadi nilai Y ini bernilai sampai ribuan. Kalau Z ada 5 angka. A, B, C, D, E sampai 5 angka. Kalau 5 angka bernilai apa? Puluhan ribu. Nah, kesimpulannya apa? Bilangan yang tersusun dari 5 angka nilainya mestinya lebih besar dari yang tersusun dari 4 angka. Karena kalau 5 angka itu nilainya berkisar 10 ribuan ke atas. Sedangkan angka 4 nilainya berkisar 1000-an ke atas saja. Nah, kalau kalian bingung menghadapi soal model seperti ini, ganti saja dengan angka-angka yang konkret. Misalkan kalau Y 1000, ini Z-nya 10.000. Nah, kamu lebih suka diberi uang saku berapa? Yang 1000 atau yang 10.000? Ayo. Nah, jelas kan? Oke. Kita lanjut soal yang kedua. Diketahui bilangan P dan Q adalah bilangan bulat positif. Soal yang kedua. Diketahui bilangan P dan Q adalah bilangan bulat positif. Bilangan P dan Q sama-sama tersusun dari 4 angka. Bagaimanakah langkahmu untuk menentukan bilangan yang lebih besar? Jelaskan. Nah, kalau kalian bingung, ambil saja sembarang bilangan. Misalkan P-nya kita ambil 9.000. Kita ambil angka 9 karena 9 itu angka satuan yang paling tinggi. Kemudian Q-nya adalah di bawahnya, 8.000. Nah, dalam contoh seperti ini, nilai P lebih lebih besar dari Q karena nilai 9 bernilai lebih besar dari 8. Kesimpulannya, untuk P dan Q sama-sama tersusun dari 4 angka, bilangan yang angkanya pertama lebih besar, maka merupakan bilangan yang bernilai lebih besar. Kalau angka pertamanya lebih kecil, ini kan 8 lebih kecil dibanding 9. Maka nilainya juga akan lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat untuk soal yang ketiga. Diketahui bilangan E dan F adalah bilangan bulat negatif. Bilangan E tersusun 3 angka. Bilangan F tersusun dari 4 angka. Manakah bilangan lebih besar? Jelaskan. E tersusun 3 angka. Berarti E bernilai ratusan. F tersusun dari 4 angka. Berarti F bernilai ribuan. Pada bilangan negatif, nilai bilangan negatif ratusan itu bernilai lebih besar dibanding negatif ribuan. Jadi, E lebih besar dibanding F. Contoh saja kita ambil, misalkan E itu kita ambil
3 angka satuan terbesar 999. Sehingga F itu adalah negatif 999. Kemudian F-nya kita ambil satuan terkecil 1. 1111. Jadi F-nya adalah negatif 1111. Jika negatif itu diumpamakan hutang, maka mana yang berhutang lebih banyak? Yuk bandingin. Yang E atau yang F? Kalau E itu hutangnya 999. Kalau F hutangnya 1111. Nah, kalau dicari yang nilainya lebih besar, tentu kita cari yang hutangnya lebih sedikit. Nah, E itu hutangnya lebih sedikit. Sehingga min 999 lebih besar dibanding min 1111. Soal yang keempat. Diketahui bilangan P, Q, dan bilangan R. Bilangan P adalah 197 A, B, C. Bilangan Q adalah 65B, C, D, E. Bilangan R adalah 8A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Jelaskan. Nah, coba kita ganti ABCD dengan angka-angka ya. Misalnya A itu sama dengan 1, B sama dengan 2, C dengan 3, D dengan 4, E dengan 5. Nah, akan kita dapatkan bilangan ini. P, angkanya, P-nya ini. Angkanya sudah saya ganti semua ya. Sehingga kita dapatkan bilangan yang baru. Berapa ini? Dibacanya 197.123. Q tadi sudah saya ganti dengan angka, sehingga membentuk bilangan baru. Berapa ini? 652.345. R-nya juga sudah saya ganti dengan angka-angka huruf-huruf tadi, sehingga membentuk bilangan baru. Berapa? 81.234. Nah, dari sini kalian sekarang sudah bisa mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini sudah saya beri bocoran. Yang P di tengah. Lanjut kita soal yang ke-5. Diketahui bilangan bulat positif K dan L. Bilangan K adalah A, B, C, D, E, F, G, H, 6. Bilangan L, A, B, C, D, E, F, G, 4, 5. Semua huruf-huruf. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, bilangan mana yang lebih kecil? Nah, triknya seperti tadi, nggak usah bingung. Kita ganti bilangan-bilangannya, kita ganti bilangan K dengan L, huruf-huruf yang belum menjadi angka, kita ganti dengan angka. Jadi kita misalkan saja A, kita ganti 1, B kita ganti 2, C kita ganti 3, D kita ganti 4, E kita ganti 5, F kita ganti 6, dan G kita ganti 7. Misal K adalah, sudah kita ganti tadi, kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H, 6. L-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5. Nah, kalian perhatikan. 7 angka yang pertama itu sudah sama. Jadi, penentu besar kecilnya tinggal H. Nah, tinggal H. Kita lihat ya. Jika H itu lebih besar dari 4, maka nilai K akan menjadi lebih besar dari L.
Sehingga yang kalau ditanyakan yang lebih kecil, jawabannya apa? Jawabannya adalah L. Ada 3 kemungkinan, ini semua kita cari. Kalau H sama dengan 4, sama dengan yang L ini, hanya sama dengan 4. Maka nilai K tetap masih sama dengan L. Karena apa? Karena, kalian perhatikan ya, karena 6 pada K itu nilainya lebih dari 5. Ya, sehingga L-nya lebih kecil. Sekarang, kalau H lebih kecil dari 4, maka nilai K otomatis menjadi lebih kecil dari L. Sehingga kalau yang ditanyakan yang lebih kecil, tentu jawabannya K. Kalau yang pertama, yang lebih kecil adalah L. Kalau yang kedua, nilai yang lebih kecil adalah L juga. Nah, kalau hanya lebih kecil dari 4, nilai yang lebih kecil adalah K. Oke, paham ya? Kita lanjut soal ke-6 ya. Pada program penghijauan, Pak Tarsan dan kelompoknya berhasil menanam 536.457 sengon. Sedang Pak Tarno dan kelompoknya menanam 536.475 pohon. Siapakah yang menanam sengon paling banyak? Nah, perhatikan. Pak Tarsan 536.457. Pak Tarno 536.475. Kalian perhatikan, 4 angka di depan itu semuanya sudah sama. 5364. Ini juga 5364. Sehingga kita tinggal membandingkan 2 angka terakhir antara 57 dan 75. Nah, sama-sama angkanya itu 7 dengan 5. Kalau Pak Tarsan itu 2 angka terakhirnya 57. Kalau Pak Tarno 75. Nah, angka 5 punya Pak Tarsan pada 57 bernilai lebih kecil dibanding angka 7 punyanya Pak Tarno. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa Pak Tarno menanam sengon jauh lebih banyak dibanding Pak Tarsan. Ngerti ya, anak-anak? Kita lanjut untuk soal yang ke-7 ya. Gina dan Aprin main tebak-tebakan. Gina mengatakan bahwa bilangannya terdiri dari 6 angka, sedangkan Aprin mengatakan bahwa bilangannya terdiri dari 7 angka. Bilangan siapa yang lebih besar jika keduanya adalah bilangan bulat positif, kemudian B, bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat. Gina misalkan punyanya A, B, C, D, E, F. Ya. Itu nilainya bernilai sampai ratusan ribu. Itu saya ubah angkanya, saya ubah hurufnya menjadi angka-angka 123.456. Kemudian Aprin A, B, C, D, E, F, G. Masing-masing saya ganti angka. Sehingga akhirnya ketemu
menjadi 1.234.567. Jika kedua-duanya adalah bilangan positif, maka bilangan Aprin lebih besar dari bilangan Gina. Karena apa? Karena punyanya Aprin bernilai jutaan sampai jutaan. Tapi kalau Gina cuma bernilai sampai ratusan ribu saja. Itu kalau keduanya positif, maka bilangan Aprin lebih besar dari bilangan Gina. Kalau keduanya bilangan negatif bagaimana? Kalau keduanya bilangan negatif, maka bilangan Aprin akan menjadi lebih kecil dari bilangan Gina. Karena apa? Kalau kita misalkan negatif itu sebagai hutang atau pinjaman, maka Aprin ini punya pinjaman jauh lebih banyak dibanding pinjaman Gina. Begitu. Sehingga nilai Aprin lebih kecil dibanding nilai bilangan Gina. Ngerti ya? Kita lihat sekarang soal 8. Skor akhir, kita sekarang lihat ya soal 8 ya. Skor akhir final cerdas cermat, nilai Caca 2.500, sedang nilai Didi adalah 2.050. Nah, siapa yang menjadi juara? Nah, kalian perhatikan. Nilai Caca adalah 2.500. Nilai Didi 2.050. Nah, nilai 5 di sini punya kedudukan yang berbeda. 5 punyanya Caca bernilai ratusan, kalau Didi nilainya adalah puluhan. Nah, ratusan dengan puluhan tentu lebih besar nilainya dibanding puluhan. Kalau 500 nilainya lebih banyak, lebih besar dibanding 50. Jadi nilai Caca lebih besar daripada nilai Didi. Sehingga siapa yang menjadi juara? Iya, yang menjadi juara adalah Caca. Lain kali yang menjadi juara kamu ya. Asal rajin belajar, pasti bisa. Saya doakan. Nah, sekarang kita lihat soal 9. Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat terletak 1.900 meter dari permukaan laut, MDPL, meter dari permukaan laut. Sedang distrik Mulia di Papua berada di ketinggian 2.448 meter dari permukaan laut. Kota mana yang lebih tinggi? Nah, kita perhatikan, sama-sama menunjukkan ribuan pada bilangan 1900. Angka satunya nilainya lebih kecil daripada angka 2 pada 2448. Ya toh? Angka 1 kan lebih kecil dibanding angka 2. Nah, sehingga dengan demikian bisa kamu simpulkan distrik Mulia di Papua lebih tinggi dari permukaan air laut dibanding Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Soal 10 ya. Tentukan nilai yang lebih besar di antara negatif 500.000 dan negatif 89.900. Coba perhatikan. 500.000 dibaca bagaimana? Dibaca 500.000. Angka 5 yang di sini bernilai ratusan ribu. Nah, untuk bilangan 89.900 dibaca bagaimana? 89.900. Nah, angka 8 yang di sini bernilai puluhan ribu.
Nah, pada bilangan negatif, semakin besar suatu bilangan negatifnya, maka nilainya justru semakin kecil. Nah, sehingga ibarat negatif itu sebagai hutang, maka yang punya pinjaman ini pinjamannya berapa? Pinjamannya adalah 500.000. Kalau yang di sini pinjamannya berapa? 89.900. Jadi yang punya pinjaman 500 bernilai lebih kecil dibanding yang punya pinjaman 89.900. Sehingga kesimpulannya bagaimana? Negatif 500.000 lebih kecil dibanding negatif 89.900, atau dibalik, negatif 89.900 lebih besar dibanding negatif 500.000. Sekarang soal ke-11 yang terakhir. Apakah artinya jika dituliskan suhu suatu benda adalah negatif 15 derajat Celcius? Nah, artinya apa? Suhu benda tersebut berarti 15 derajat di bawah titik beku es. Titik beku es itu berapa toh? 0 derajat Celcius. Nah, 11 soal sudah saya sampaikan. Tinggal kalian mengulang lagi. Jangan lupa dicatat, disalin di buku kalian. Ibaratkan layar HP kalian atau layar laptop, layar komputer kalian itu sebagai papan tulis. Disalin di buku kalian masing-masing, kemudian ulangi lagi, pelajari lagi, sehingga kalian akan mengerti. Nah, di video mendatang kita akan belajar operasi bilangan bulat, sehingga kalian bisa menyiapkan sesudah kalian menyelesaikan materi yang tadi. Don't miss it. Stay at home, jaga kesehatan ya, dan tetap happy. Bye bye.